Hai sahabat Viva. Hai, apakah suara saya terdengar jelas nggak? Suara sama gambar sudah jelas ya? Hai semuanya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di IG Live Viva Health Indonesia. Hari ini bersama saya Apoteker Ajeng. Hari ini saya akan live bareng sama salah satu dokter di Viva Health Indonesia, yaitu Dokter Agustina Mahardini atau biasa dikenal sebagai Dokter Dini, kita biasa manggilnya. Nah, beliau merupakan salah satu dokter yang berpraktek di Viva Apotik di daerah Malang. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi sama dokter Dini, bisa banget langsung di Viva Apotik Candi Panggung Malang. Nah, pada sesi live kita hari ini, saya dan dokter Dini akan membahas tentang demam pada anak. Seperti biasanya nih, di IG Live Viva Apotik pasti seru dan bermanfaat, terutama untuk para sahabat Viva atau sahabat Moms. Nah, ditambah lagi untuk sahabat Viva yang aktif bertanya dan pertanyaan terpilih, 5 pertanyaan terpilih akan mendapatkan hadiah voucher senilai 500.000. Senilai 200.000 untuk 5 orang penanya. Oke. Oh ya, sambil kita tunggu dokter Dini, saya mau kasih info nih buat sahabat Viva. Jadi di Viva Apotik pada bulan Januari ini kita ada event lomba selfie. Nah, waktunya tinggal beberapa hari lagi nih. Jadi segera datang ke Viva Apotik buat dapetin voucher lomba selfie di Viva. Caranya gampang banget. Hanya beli produk sponsor senilai Rp50.000 dan selfie bersama produk sponsor Safa, terus kalian posting di IG kalian masing-masing. Pemenang utamanya akan mendapatkan hadiah uang tunai Rp2 juta. Menarik banget kan? Jadi buruan untuk teman-teman segera datang ke Viva Apotik. Nah, kita untuk join bareng sama kita ya. Halo dokter Dini. Halo, kok saya jadi kelihatan muka aja gini ya? Mungkin bisa Kenapa dimundurin kok? dulu dok. Bentar. Kok jadi gini ya? Iya, nah ini sudah lebih jelas dok. Bentar. Gini? Wah, Iya. jauh sekali. Oke. Iya, sudah jelas ya dok. Selamat ya? sore ya, Jam. Selamat sore dokter. Oke. Untuk suaranya terdengar jelas ya dok? Dengar. Suara saya jelas nggak? Jelas dok. Oke. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga sehat semua juga ya. Amin. Di sana. Iya, semoga kita sehat selalu ya dok ya. Amin. Oke, dokter, boleh diinfokan dulu nih dok. Dokter Dini praktek di Viva Apotik mana aja dok? Saya di Viva Apotik Candi Panggung Malang. Jam dari hari Senin sampai Sabtu ya. Jam 5 sore sampai jam 9 malam. Oke, berarti untuk sahabat Viva yang di area Malang mungkin bisa langsung konsultasi sama dokter Dini ya dok di Viva Apotik Candi Panggung Malang pukul betul. 5 jam sore 5 sore sampai 9 malam. Oke. Nah, dok, untuk hari ini nih dok, saya mau tanya-tanya sama dokter Dini mengenai demam pada anak. Soalnya pasti banyak banget ibu-ibu yang cemas atau bingung saat anaknya demam harus bagaimana nih dok.
Terutama sekarang ya, waktu pandemi ini banyak demam ya, demam sedikit Iya, dibilang COVID, demam sedikit COVID, iya. gitu. Apalagi Ya betul. cuacanya juga lagi kayak gini. Mm-mm. Ya betul. Iya, saya mau tanya-tanya nih dok. Nah, demam Mm-mm. pada anak itu sebenarnya gimana sih dok? Dengan apa ada perbedaan dengan demam yang terjadi pada orang dewasa? Mm-mm. Ya, jadi sebenarnya saya inikan demamnya dulu ya. Jadi Mm-mm. demam itu sebenarnya bukan suatu penyakit yang berdiri sendiri sih, tapi dia Mm-mm. merupakan gejala yang timbul dari suatu penyakit. Jadi dia itu merupakan reaksi dari sistem kekebalan tubuh. Jadi reaksi tubuh kita Oke. untuk melawan infeksi virus, infeksi bakteri, atau infeksi parasit gitu. Jadi selain penyakit, ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan demam. Pada anak-anak itu biasanya ya Mm-mm. mungkin karena perubahan suhu, misalnya terlalu dingin itu juga reaksi tubuh akhirnya mengeluarkan panas, akhirnya kayak demam. Kemudian Mm-mm. suhu yang berlebih, suhu panas yang terlalu panas bisa jadi demam. Kemudian reaksi setelah imunisasi bisa Iya. terjadi itu ya kan. Kemudian efek samping dari obat-obatan juga bisa. Nah, jadi intinya sebenarnya demam pada anak dan dewasa itu hampir sama sih ya, hampir tidak ada Mm-mm. bedanya. Cuma memang kalau pada balita dan anak-anak dan bayi ya, terutama itu memang sering terjadi demam. Jadi tiba-tiba demam gitu. Karena memang kekebalan tubuhnya, sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna. Jadi itu sih. Belum sekuat untuk dewasa ya dok ya? Iya betul. Jadi sebenarnya demam pada anak-anak itu tidak selalu serius. Jadi kebanyakan tuh sebenarnya nggak serius. Asalkan dia Mm-mm. tidak lebih dari 38 derajat Celcius, itu masih bisa diatasi Kuncinya, sendiri istilahnya. iya. Gitu. Berarti kuncinya tidak lebih dari 38 derajat ya dok ya? 38. Iya betul aja gitu. Nah, faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan resiko anak terkena demam? Mhm. Jadi anak-anak yang lebih mudah kena demam itu ya, Mm-mm. misalnya anak-anak yang sudah pada sekolah ya, karena Mm-mm. kalau sekolah kan sudah keluar rumah, interaksi dengan banyak orang ya, lebih dengan Iya. banyak orang, jadi lebih mudah terpapar virus, bakteri gitu. Itu lebih mudah terkena demam. Kemudian anak-anak dengan sistem kekebalan tubuhnya yang lemah. Jadi biasanya itu juga anak-anak yang kayak gizinya buruk ya. Jadi Mm-mm. anak-anak yang susah makan, yang susah tidur, nah itu lebih rentan karena imunnya kurang baik ya. Kemudian anak-anak yang sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi ya, misalnya ini anak-anak yang suka jajan di Iya. luar, jajanan di Oke. waktu sekolah dia jajan di jalanan yang tidak bersih, nah itu lebih rentan terkena infeksi demamnya. Demam itu ya dok ya. Mm-mm. Nah, penyebab demam itu yang paling sering biasanya karena kenapa dok? Selain dari mungkin makanannya tadi yang kurang bersih karena Mm-mm. sering jajan, Mm-mm. faktor-faktor Mm-mm. lainnya apa aja sih dok yang menyebabkan demam? Mm. Oke, jadi sebenarnya penyebab demam yang sering itu ya, nomor satu itu yang paling banyak itu infeksi Mm-mm. saluran nafas. Jadi Oh. batuk, pilek, nah itu infeksi Mm-mm. saluran nafas atas itu yang paling sering. Eh, Kemudian radang pada telinga yang kita Mm. sebut biasanya bahasa medisnya otitis. Kemudian radang pada amandel, tonsil, Iya. tonsilitis. Nah itu. Kemudian radang pada sinus yang kita sebut sinusitis itu juga bisa. Terus efek samping imunisasi. Kemudian Mm-mm. virus seperti virus influenza, cacar air, gondongan itu juga Mm-mm. bisa. Ya, kan anak-anak sering ada yang gondongan itu yang bengkak leher Iya. itu. Kemudian diare. Diare bisa karena virus atau bakteri juga bisa menyebabkan demam. Kemudian tipes, tipoid, tipes ya orang bilang, terus demam dengue yang Demam dibilang orang berdarah. demam berdarah. Iya betul. Padahal salah itu sebenarnya Ajeng. Jadi yang betul itu demam dengue ya. Kalau dia ada perdarahan baru kita bisa bilang demam berdarah. Tuh. Jadi beda ya dok Kemudian ya. beda sekali itu. Jadi Mm-mm. kita bilangnya sebenarnya demam dengue. Nah, kemudian lagi yang sering anak-anak itu infeksi saluran kencing. Itu bisa juga. Hmm. Infeksi saluran Biasanya kencing di kencingnya untuk sakit mm-mm. gitu. Biasanya mungkin untuk di anak cowok ya dok ya, apalagi yang belum hitan.
Bisa, itu kebanyakan bisa juga. Karena kan biasanya lipatan kulitnya di penisnya Iya. itu dia banyak menyimpan bakteri. Mm-mm. Jadinya akhirnya dia bisa infeksi. Tapi nggak Oh, menutup kemungkinan juga anak-anak cewek, karena mungkin bisa ceboknya juga. kurang bersih, Mm-mm. iya. Nah, karena sering lama pakai pampers, nggak diganti-ganti, mungkin itu juga pengaruh. Jadi dia bisa Menyebabkan jadi infeksi. infeksi. Kalau infeksi Nah, pasti nanti akhirnya demam. Ya, karena salah satu respon tubuh tadi ya Mm-mm. dok ya. Iya betul betul. Jadi tadi kan faktor-faktornya udah banyak banget nih dok, penyebabnya juga banyak Mm-mm. banget. Nah, gimana caranya untuk sahabat mams membedakan antara demam akibat infeksi dan demam karena bukan infeksi dok? Mm-mm. Oke, jadi demam pada infeksi virus ya, pada virus Mm-mm. ya, kita biasa bilang itu biasanya terjadinya demamnya tinggi, dia mendadak tinggi, kemudian terjadi biasanya sih antara 1 sampai 3 hari pertama. Jadi kalau 1 sampai 3 hari pertama itu memang kita curiga itu adalah infeksi karena virus, bukan karena Mm-mm. bakteri. Kemudian satu lagi khasnya adalah dia itu bisa berangsur membaik sendiri. Karena kan virus itu sifatnya kan kalau kita isi baik, kita istirahat baik, dia akan sembuh sendiri. Itu Iya. sifatnya kalau virus begitu. Jadi dia akan membaik sendiri, turun. Mm-mm. Tapi kalau karena infeksi bakteri, itu biasanya terjadinya itu lebih dari 3 hari. Jadi setelah Oke. 3 hari nggak berangsur menurun, biasanya itu kita curigai itu ada infeksi bakteri. Kemudian dia juga biasanya tidak bisa membaik tanpa pengobatan. Jadi biasanya kita akan memberikan antibiotik begitu. Mm-mm. Dan demamnya biasanya nggak langsung tinggi. Dia berangsur-angsur biasanya agak sumer ya kalau orang Jawa bilang. Iya. Sumer, kemudian naik, 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 naik dan tambah lama tambah tinggi. Itu khasnya bakteri biasanya begitu. Bedanya begitu Jadi, ya. jadi kalau virus langsung tinggi, sedangkan kalau bakteri dia ada tahapnya ya dok ya, nggak langsung tinggi. Betul. Nah, gejala-gejala apa aja nih dok yang mungkin terjadi pada anak yang mengalami demam? Oke. Yang paling jelas itu biasanya anak rewel ya, rewel sekali. Kemudian dia aktivitas yang biasanya aktif anaknya, kemudian dia jadi lesu gitu, kayak Mm-mm. lemes, nggak bertenaga gitu. Kemudian lebih pendiam, nggak banyak bicara, biasanya cerewet mungkin ya. Kemudian Iya. nafsu makan, nafsu minumnya menurun. Jadi biasanya makannya banyak, dia jadi susah makan. Kemudian sering menangis. Jadi ya itu tadi rewel sekali ya. Mm-mm. Kemudian ada lagi kalau yang sampai ini nafasnya lebih cepat. Jadi karena sakit ya, karena nggak enak Mm-mm. badan, jadi nafasnya lebih cepat. Kemudian biasanya ada juga pada anak-anak yang demamnya terlalu tinggi, biasanya bisa kejang. Kejang Oke. atau kadang-kadang sampai halusinasi. Gitu. Nah, itu Gitu. yang sudah bahaya ya, Dok ya. Betul, kalau sampai kejang demam atau sampai halusinasi itu berarti tinggi sekali panasnya, biasanya Mm-mm. di atas 40. Oke. Kalau orang zaman dulu mungkin kalau pas anaknya lagi demam tinggi sampai yang ada dimasukkan kayak sendok atau apa biar sampai lidahnya nggak kegigit ya, Dok ya. Iya, itu sebenarnya salah. Jadi sebenarnya kalau nanti saya bahas deh, itu kalau Oke. kejang begitu harusnya nggak boleh dimasukkan sesuatu di Mm-mm. kulitnya. Nanti Iya. kita bahas itu berikutnya. Oke, Dok. Nah, untuk sahabat Mams, kira-kira soal medikasi atau pengobatan mandiri apa sih, Dok, yang bisa digunakan sebelum mungkin berkonsultasi sama dokter? Mm-mm. Jadi kalau demam ringan itu sebenarnya bisa Mm-mm. diatasi. Sekali lagi seperti saya bilang tadi ya, sebenarnya pada anak-anak itu sering terjadi demam, asalkan demamnya tidak lebih dari 38 ya, masih bisa diatasi sendiri di Mm-mm. rumah gitu. Yang pertama dilakukan itu kompres. Nah, tapi ini Mm-mm. ada yang penting nih aja. Nah, Jadi biasanya ibu-ibu itu kompresnya pakai air dingin atau air es. mm-mm. Kalau dulu ada iklannya obat penurun panas tuh bilangnya carinya kompres es, apa termos es, ya Iya. termos es dulu. Padahal sebenarnya itu salah. Yang betul Mm-mm. itu kompres air hangat. Oke. Jadi kompres itu yang betul air hangat. Jadi karena air hangat itu membuat pembuluh darah melebar.
kemudian kita mengeluarkan keringat. Nah, Mm-mm. dia akan menurunkan panas. Kalau air dingin, pembuluh darahnya tambah menyempit, jadi nggak bisa. Harusnya Oke. suhu tubuh jadi nggak bisa menormal Stabil. lagi. Gitu. Yang Mm-mm. betul itu adalah air hangat. Ya, kemudian mandi boleh, mandi air hangat, tapi ya Mm-mm. kemudian pakailah baju yang tipis supaya Oke. panas tubuhnya bisa keluar. Ya, kemudian minum yang banyak supaya tidak Mm-mm. dehidrasi. Karena kalau anak demam itu biasanya cenderung air dalam tubuh itu akan menguap lebih cepat. Mm-mm. Jadi perlu minum yang banyak supaya tidak dehidrasi. Kemudian asupan gizi makan yang banyak sebisa mungkin ya, karena anak-anak biasanya kalau demam sakit kan nggak mau makan ya. Tapi Iya. usahakanlah makan. Kemudian yang penting lagi jaga ruangan, suhu ruangan itu tetap sejuk. Bukan berarti dingin ya, dingin harus Mm-mm. pakai AC sampai 16, nggak boleh juga. Yang penting sejuk, jadi suhu ruangan lah seperti biasa. Sejuk, jangan yang panas. Itu yang penting. Itu. Berarti kuncinya kalau ada anak demam, dikompresnya dengan Mm-mm. air hangat ya dok ya, bukan malah Iya, dengan air betul. dingin. Iya, iya, betul. Air hangat. Oke, nah kapan sebaiknya anak dibawa ke dokter dok? Setelah demam Hmm. berapa hari atau setelah menunjukkan gejala apa? Sebaiknya anak dibawa ke dokter. Ya, ada beberapa gejala sih yang perlu penanganan dokter ya. Jadi Hmm. seandainya dilakukan di rumah tadi belum bisa memperbaiki keadaan kondisi demamnya, Hmm. jadi memang perlu pertolongan dokter. Jadi bila demam itu lebih dari 5 hari misalnya, Hmm. karena itu dikhawatirkan ada infeksi yang lebih serius. Kemudian demamnya lebih tinggi dari 40 derajat Celcius. Jadi tinggi sekali demamnya. Hmm. Kemudian demam tidak turun beberapa waktu. Padahal sudah minum obat, tapi nggak turun-turun. Itu juga perlu ke dokter. Kemudian mengalami penurunan nafsu makan yang sangat. Jadi sama sekali nggak mau makan misalnya. Kemudian rewel sekali, terus gelisah anaknya. Nah itu juga perlu. Khawatirnya ada penurunan kesadaran. Ya, Hmm. kemudian demam yang disertai dengan gejala diare, Iya. muntah, kemudian sembelit atau nggak bisa BAB. Nah, kemudian anak terlihat sangat pucat, lemah, Hmm. terus nggak ada tenaganya, anak bermain-main, ini nggak mau main-main. Nah, dia sangat lemas, itu juga perlu. Khawatirnya dehidrasi berat, ya. Hmm. Kemudian mengalami penurunan kesadaran. Jadi nggak agak kayak itu tadi juga lemah, terus kemudian diajak bicara juga dia nggak respon misalnya, dipanggil nggak respon, nah itu mengalami penurunan kesadaran. Kemudian mengalami kejang, yang saya bilang tadi ya, Nah. kejang demam. Kemudian yang penting lagi mengalami gejala dehidrasi, Hmm. contohnya buang air kecilnya jadi sangat jarang, atau Hmm. malah nggak buang air kecil kadang-kadang, atau buang air kecil tapi sedikit-sedikit sekali. Nah, itu. Kemudian nangis, tapi nggak keluar air matanya. Bukan drama tapi ya. Iya. Jadi ada menangis tapi nggak keluar air mata. Jadi khawatirnya itu dehidrasi. Kemudian dia tidak mengeluarkan keringat, padahal dia kepanasan. Tapi nggak ada keringat. Nah, itu contoh-contohnya dehidrasi. Nah, kemudian ada juga yang mengalami gangguan pernafasan atau sesak misalnya. Nah, Oke. itu juga perlu dibawa ke dokter. Itu. Berarti tanda-tandanya kalau anak sudah mengalami dehidrasi, seperti yang tadi dokter sudah Mm-mm. jelaskan, Mm-mm. pipisnya berkurang, terus nangis tanpa Iya air betul. mata. Nah Iya, itu tanda-tandanya untuk segera dibawa konsultasi ke dokter ya dok ya. iya betul. Nah sebelum konsultasi ke dokter nih, mungkin ada dokter bisa menyarankan pengobatan apa yang bisa dokter sarankan untuk pertolongan pertama. Jadi Mm-mm. untuk menurunkan demamnya itu. Atau Mm-mm. mungkin apakah demam anak bisa turun tanpa pemberian obat, dok? Mm. Eh, saya nggak menyarankan tanpa obat ya, tapi Hmm. ada yang bisa dikompres. Cuman lebih baik diberi obat saja,
karena Mm-mm. takutnya nanti kejang kalau terlalu Iya. tinggi. Kalau panasnya tidak menurun nanti khawatirnya bisa kejang ya resikonya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya demam yang paling mudah itu sebenarnya paracetamol saja lah. Saya rasa semua Iya. ibu-ibu di sini tahu ya padanya. Kalau paracetamol pasti selalu harus disiapkan di rumah. Atau Mm-mm. kalau paracetamol tidak memadai, mungkin bisa ibuprofen. Contohnya Mm-mm. seperti, saya nggak boleh menyebut anu merek ya. Oke lah, Iya. saya sebut ibuprofen saja. Silahkan Iya. dicari sendiri. Paracetamol atau ibuprofen. Nah, itu boleh diberikan. Eh, saya rasa kalau pengalaman dari pasien-pasien, saya rasa lebih baik diberikan lah begitu anak demam Mm-mm. daripada menunggu dia nanti tinggi dulu, nah khawatirnya nanti kejang. Tuh, Iya. lebih baik diberikan Kar- saja. karena anak sendiri nggak bisa mengeluhkan apa yang dia rasa ya dok ya. Iya, betul, betul. Kan dia cuma rewel saja, apalagi yang belum Iya. bisa bicara kan nggak akan bisa ngomong Mm-mm. apa-apa ya kan. Lebih baik diberikan obat. Berarti misalkan setelah temperatur suhu berapa baru diberikan obat dok? Eh di atas 37 boleh lah. Berarti 37 mulai di setengah, atas. 38, Mm-mm. iya, boleh. Saya kira kalau paracetamol saja, asalkan sesuai Mm-mm. dengan dosis ya, itu masih sangat aman, Mm-mm. nggak masalah. Bahkan dari bayi baru lahir juga sudah disarankan pakainya ke paracetamol ya dok ya. Iya, boleh. Iya, betul. Karena itu yang paling aman untuk penurun demam. Mm-mm. Nah, kemudian bila diresepkan antibiotik nih dok, kalau misalkan Mm-mm. anaknya demamnya sudah turun, apakah antibiotiknya harus dihabiskan atau bagaimana nih dok? Banyak Hmm, banget oke. soalnya yang Iya, ini demam dapat banyak masalah antibiotik. sebenarnya. Iya, ini juga banyak masalah sebenarnya ya. Jadi, eh, yang perlu diketahui bahwa antibiotik, peresepan antibiotik itu harus dihabiskan. Jadi Mm-mm. meskipun sudah nggak demam atau sudah nggak sakit, itu tetap harus dihabiskan. Karena sesuai Mm-mm. dosis ya, sesuai aturan pakai. Karena ini banyak pasien yang pada prakteknya setelah sudah sembuh, saya nggak minum lagi dok obatnya karena nggak saya lanjutkan karena sudah Mm-mm. baik, sudah sembuh kan. Khawatir nanti merusak ginjal dan lain-lain atau apalah. Padahal kalau antibiotik itu memang harus mau nggak mau harus dihabiskan. Karena dia itu kalau misalnya nggak dihabiskan, itu suatu saat ada reinfeksi atau infeksi Mm-mm. kembali dengan pengobatan yang sama, itu khawatir nanti bakterinya bisa kebal. Kalau kebal Sudah kita nggak nggak akan mempan. lama-lama nggak bisa lagi pakai antibiotik yang Mm-mm. itu gitu. Kan khawatir begitu. Makanya kenapa antibiotik harus dihabiskan meskipun sudah Walaupun, sembuh gitu aja. iya, walaupun sudah nggak ada gejala ya dok, Iya antibiotik tetap betul, harus dihabiskan. tetap harus habis. Kalau obat-obat yang lain boleh dihentikan, tapi antibiotik harus dihabiskan. Mm-mm. Tuh, Untuk penting mencegah itu. keterulangan kembali ya dok ya. Iya, betul. Mencegah bakteri itu akan kebal gitu. Mm-mm. Oke. Nah, komplikasi apa aja sih dok yang biasa terjadi bila anak mengalami demam? Jadi ada beberapa memang ya. Kalau misalnya demam ini tidak diatasi itu bisa dehidrasi berat seperti yang saya Mm-mm. bilang tadi. Jadi misalnya matanya cowong sekali, kemudian Mm-mm. ubun-ubun kecilnya, jadi ubun-ubun yang di sini itu, yang biasa pada Mm-mm. bayi itu cekung. Nah, Oke. itu bisa. Jadi kalau misalnya mau memeriksa, jadi ibu-ibu di sini mau memeriksa mau anaknya dehidrasi atau enggak, itu ada ubun-ubun kecil di sini itu kalau diraba itu dia akan cekung. Itu pada Mm-mm. bayi biasanya begitu. Kemudian kencingnya yang sangat sedikit tadi. Kencing sedikit-sedikit, jarang. Nah itu. Kemudian kulit lambat kembali. Jadi biasanya kulit Mm. perut gitu, dicubit sedikit gitu itu dia terus nggak lambat kembalinya. Jangan Mm-mm. dicubit keras-keras, sakit. Cubitnya pelan-pelan, ya. Nanti tambah sakit anaknya. Cubit pelan-pelan, dia lambat kembali. Ya, itu dehidrasi Mm-mm. berat berarti. Nah, itu salah satu komplikasi. Mm-mm. Kemudian berikutnya halusinasi. Kadang-kadang kalau demam terlalu tinggi, itu Mm-mm. bisa timbul halusinasi. Jadi anak tiba-tiba melihat apa gitu misalnya, oh saya melihat hantu misalnya, terus dia teriak-teriak nangis, melihat apa neneknya yang sudah meninggal misalnya. Nah itu Mm-mm. halusinasi. Itu juga salah satu komplikasi.
Kemudian yang paling biasanya ditakutkan ibu-ibu, dan kayaknya ini tadi di sini banyak yang bertanya ya tentang itu kejang Iya, demam. Nah, iya. itu yang paling sering. Tapi biasanya kejang demam itu terjadinya itu eh, paling banyak itu cuma pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Di atas Mm-mm. itu sudah sangat jarang terjadi. Jadi 6 bulan sampai 5 tahun. Itu kejang demam. Oke. Jadi saya jelaskan sedikit tentang kejang demam di sini Mm-mm. karena banyak yang mengalami biasanya. Jadi kejang demam Iya. itu ada dua aja. Ada kejang demam sederhana dan ada kejang demam kompleks namanya. Mm-mm. Kalau kejang demam sederhana itu terjadi itu satu kali dalam 24 jam. Jadi dia nggak berulang-ulang. Mm-mm. Dia satu kali kejang dalam 24 jam. Kemudian durasinya pendek. Dia kurang dari 15 menit. Jadi dia pendek kejang. Mm-mm. Kemudian kejangnya terjadi pada seluruh tubuh. Nah, itu yang Oke. sederhana, yang simple. Kemudian yang kompleks, bedanya itu dia bisa terjadi berulang-ulang. Jadi lebih dari satu kali dalam 24 jam. Kemudian durasinya lebih panjang. Jadi lebih Mm-mm. dari 15 menit. Kemudian dia bisanya menyerang sebagian tubuh. Jadi misalnya tangan saja atau kaki saja. Nah, itu Mm-mm. bedanya di situ. Bedanya lagi kejang demam dengan epilepsi. Nah, ini juga Iya. penting ya. Karena kan kadang kalau kejang dibilang, oh ini epilepsi, padahal bukan. Belum tentu ya, Dok ya? Kalau, iya belum. Kalau kejang demam, itu dia terjadinya singkat. Ya, Mm-mm. tidak terlalu lama. Tapi kalau epilepsi, itu terjadi lebih dari 30 menit. Jadi kalau kejang ya terus, jadi Mm-mm. kejang sampai lebih dari setengah jam. Lah, itu kita curiga itu akan menjurus ke epilepsi. Mm-mm. Karena bahayanya itu segera harus cari pertolongan. Karena khawatirnya kalau epilepsi, kalau itu betul diagnosanya epilepsi, itu bisa terjadi kerusakan otak, Mm-mm. kerusakan sel otak. Nah, kalau kejang demam biasa tidak akan menyebabkan terjadi kerusakan sel otak. Itu bedanya Oke. dengan epilepsi. Ya, Tapi itu itu. sama-sama disertai demam ya, Dok ya? Eh, iya, kalau kejang demam. Kalau epilepsi belum tentu. Bisa iya, Mm-mm. bisa tidak. Tergantung penyakit penyertanya. Berarti yang paling mudah untuk di apa namanya kita tahunya antara kejang demam atau kejang epilepsi dari durasinya ya, Dok ya? Kalau lama sekali, dia lebih dari 30 menit, itu kita curigai ke epilepsi. Epilepsi. Dengan Mm, atau tanpa demam ya, Dok ya? iya, betul. Nah, kalau misalkan anak sudah mengalami kejang, pertolongan pertama apa yang Mm, bisa orang tua kasih pada saat masih di rumah, Dok? Oke. Pertama, buka dan longgarkan pakaian. Jadi, Mm-mm. tarik, eh, taruh, kemudian, bentar, salah, sorry. Jadi pertama, taruh Ya. anak, baringkan dengan posisi miring. Jadi dia Oke. dibaringkan dengan posisi miring ya. Kemudian Mm-mm. longgarkan pakaiannya. Pakaian Mm-mm. dilonggarkan atau dibuka saja. Kemudian, nah yang penting tadi, jangan taruh benda apapun di dalam mulut. Mm-mm. Karena bahayanya bisa merusak gusi dan mulut anak. Mm-mm. Gusi dan bibir dan gigi maksudnya. Mm-mm. Karena dia akan menggigit. Nah, kejang itu dalam keadaan anak nggak sadar. Kalau dia Mm-mm. menggigitnya terlalu keras, akan rusak giginya, Gusinya. bibirnya, Mm-mm. gusinya. Nah, itu bahayanya gitu. Jadi nggak boleh sebenarnya malah ditaruh sendok, nggak usah, biarkan saja. Mm-mm. Ya, kemudian sekitar anak harus disingkirkan benda-benda tajam, benda-benda apa itu harus disingkirkan. Karena Mm-mm. kalau khawatirnya kalau dia bergerak-bergerak tanpa sadar, kan sekali lagi anak ini kan nggak Iya. sadar ya waktu kejang itu, takutnya melukai. Nah, kemudian anak harus tetap dipegangi Mm-mm. supaya mencegah cedera. Jadi mungkin takutnya Iya. dia bergulung-gulung jatuh atau bagaimana. Iya. Dipegang. Ya. Kalau untuk kejangnya, diapakan dok kejangnya misalnya? Nggak Mm-mm. usah diapa-apakan. Kejangnya biarkan saja. Selama dia masih kurang dari 15 menit, biarkan saja. Nanti dia akan berhenti sendiri kejang itu. Mm-mm. Jadi dia paling kejang sementara. Tapi kalau memang sudah lama, lah bawalah ke dokter segera. Tuh. Itu dalam waktu 24 jam ya, Dok ya? Kejangnya berulang. Bukan, kalau kejang itu lebih dari 15 menit, baru Oh dibawa ke iya. dokter, langsung dibawa ke dokter. Apalagi kalau misalnya dia kejang sebentar,
habis itu selesai. Terus Sudah. kemudian nantinya lagi kejang lagi, misalnya dalam 20 menit kejang lagi, ya kejang kompleks, ya nggak apa-apa, bawa saja ke dokter supaya bisa Oke. mendapatkan obat tambahan gitu. Mm-mm. Dan langsung apa namanya tahu penyebabnya karena kenapa ya dok ya? Iya, tapi sekali lagi sebenarnya kalau hanya kejang demam, kalau yang meskipun itu kejang demam sederhana dan kompleks, itu insya Allah tidak ada kerusakan otak. Jadi nggak ada Mm-mm. bahaya ke depan, sebenarnya nggak ada. Mm-mm. Kecuali kalau itu menjurus ke epilepsi ya. Nah, itu kita Iya, khawatirnya ada kerusakan pada otak. Bedanya itu, karena gitu penyebabnya aja. juga sudah berbeda ya dok ya. Betul. Nah, kira-kira ada tips pencegahan anak agar tidak mudah terkena demam? Kira-kira tipsnya apa aja nih dok? Mungkin seperti Uh, asupan gizinya atau aktivitas yang sebaiknya rutin mm, dilakukan mm, anak. mm. Ya, yang paling utama itu menjaga hygiene dan sanitasi ya. Jadi menjaga Iya, kebersihan itu. Contoh, kalau sekarang kan sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer gitu. Kan iya. sudah menjadi new normal kan, jadi sudah biasa ya. Semoga ini Mm-mm. nanti ke depannya kita semua juga selalu sehat terus seperti ini ya. Meskipun sudah Mm-mm. lewat pandemi, tapi tetap sehat terjaga. Nah itu, jadi biasa cuci tangan, pakai sabun, biasa mandi 2 kali sehari, biasa Mm-mm. gosok gigi sebelum tidur. Nah itu menjaga itu, karena kan itu meminimalisir masuknya virus dan kuman ya dan bakteri. Iya. Kemudian makanan yang sehat, makan makanan yang sehat dan bergizi jelas. Jangan Mm-mm. sering-sering jajan sembarangan misalnya. Tuh. Kemudian suplai vitamin boleh. Mm-mm. Vitamin, suplemen itu boleh diberikan pada anak-anak karena anak-anak sekali lagi kekebalan tubuhnya kan belum baik ya, belum sempurna. Sempurna. Jadi suplemen vitamin asalkan sesuai dosis itu tidak masalah Mm-mm. ya untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Kemudian bisa olahraga teratur. Untuk anak-anak pun perlu atau mungkin dibelikan sepeda Mm-mm. atau mungkin les berenang misalnya atau sepak bola boleh itu untuk menjaga daya tahan tubuhnya supaya tetap bugar. Itu aja. Oke. Oke, dok. Berarti Mm-mm. paling pertama adalah hygiene atau kebersihannya, kemudian dari makanannya, dan mungkin orang Mm-mm. tua bisa sekalian olahraga, sekalian ajak anaknya juga ya, dok ya. Iya betul. Itu kan sekalian menjaga keakraban ya, keakraban Iya. keluarga. Bisa banget. Oke. Oke, dok. Menarik banget penjelasannya kita hari ini. Sekarang kita Mm-mm. masuk ke sesi tanya jawab ya, dok. Sudah banyak Oke banget kayaknya siap. yang tanya. Iya, saya lihat juga banyak di sini. Iya, pertanyaan pertama dari Siska Nabila. Dok, untuk Mm-mm. obat demam, apa ada kaitannya dengan gejala nyeri? Ketika anak nyeri gigi, terus tiba-tiba juga mengalami demam, apakah penyakit ini berkaitan, dok? Hmm, maksudnya penyakit berkaitan Untuk apanya obat ya? demam, Demam. apa ada kaitannya dengan gejala nyeri? Kemungkinan karena Oh, anak oke. nyeri gigi, terus tiba-tiba juga Oh, mengalami oke. demam. Ya, Apakah ada ya. hubungannya, dok? Begini. Jadi kadang-kadang memang kita menyebut menyebut obat demam itu paracetamol itu istilahnya analgesik antipiretik ya. Antipiretik, Jadi iya. analgesik itu anti nyeri, antipiretik Mm-mm. itu anti demam. Sebenarnya dia memang berhubungan, Mm-mm. analgesik antipiretik itu jadi satu sebenarnya ya. Mm-mm. Jadi memang karena pada beberapa orang, sebenarnya bukan beberapa sih, banyak juga. Itu Mm-mm. kalau nyeri, itu tiba-tiba merasa gergesi ya, kalau orang Jawa bilang. Iya. Meriang, meriang. Jadi badan seperti demam, padahal sebenarnya bukan demam. Dia lebih karena menahan nyeri. Jadi itu Hmm. efek tubuh kita mengeluarkan sinyal bahwa ini loh, saya ini nyeri. Jadi Mm-mm. seolah-olah meriang, keluar badan. Nah itu namanya meriang. Sebenarnya Mm-mm. tidak demam sekali, tapi ada juga yang karena demam tinggi, kemudian Mm-mm. badan jadi terasa sakit semua, Iya. bisa. Itu kenapa obatnya dibilang analgesik dan antipiretik, gitu ya Ajeng ya? Iya. Gitu kan, kalau kita tahu obatnya ya, Iya. obat-obatan begitu, itu namanya analgesik antipiretik. Bisa, Mm-mm. jadi seperti paracetamol, ibuprofen, bisa dipakai untuk sakit gigi. Mm-mm. Jadi kalau anak-anak biasanya memang diresepkan itu
tidak lebih dari itu. Jadi kan ada yang ininya lebih tinggi ya, misalnya asam Iya. laktamat, tapi anak-anak nggak boleh biasanya. Ya Mm-mm. batasnya ya paracetamol dan ibuprofen. Ibuprofen. Bisa, Karena banyak bisa juga untuk nih dok, sakit gigi. iya, Mm-mm. karena banyak juga di apotik yang ngeluhnya pusing pada saat dikasihkan Mm-mm. paracetamol, mereka ngakunya loh mbak ini kan untuk Nah, demam. Kenapa kok dikasihnya betul, paracetamol betul. juga? Iya, betul. Itu banyak masyarakat yang belum Mm-mm. tahu memang. Jadi sebenarnya semoga ini semua bisa tahu ya bahwa analgesik dan antipiretik, anti nyeri dan anti demam itu memang bisa jadi satu kesatuan. Mm-mm. Ada yang berdiri sendiri ya, seperti metampiron itu seperti Mm-mm. antalgin itu lebih cenderung ke analgesik. Jadi obat nyeri Nyerinya. bukan obat demam. Nah, tapi dia bisa juga menurunkan demam. Demam yang ringan maksudnya. Mm-mm. Jadi istilahnya analgesik dan antipiretik itu. Iya, jadi nggak perlu bingung lagi antara Mm-mm, penyebutan analgesik dan antipiretik ya mm-mm. dok ya. Betul, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih dok. Dari Iya. Christine.onasis. Dok mau tanya, anak saya memiliki riwayat kejang, lalu pernah pas saat demam, tinggi perutnya sampai kaku keras dok. Ditekan sakit, itu kenapa ya dok? Lalu hal terbaik apa yang harusnya saya lakukan? Mm-mm. Tadi saya sudah sebutkan ya, kalau yang penanganan di rumah ya yang bisa Mm-mm. dilakukan. Jadi semoga tadi menyimak ya Mbak Christine. Mm-mm. Tapi kalau soal perut yang tegang, kaku, dan keras, ya Mm-mm. karena memang kejang itu adalah kejang otot. Jadi Mm-mm. anak kejang itu semua otot dia akan kejang, akan mengeras. Mm-mm. Jadi kaku Oke. itu bisa menyerang semua otot, termasuk otot perut, otot dada. Nah, itu kenapa kalau misalnya kejangnya lama, itu Mm-mm. khawatirnya memang berbahaya kalau lebih dari 15 menit apa. Karena bisa menyerang otot-otot pernafasan juga kan. Mm-mm. Jadi Ya memang betul, karena itu efek kejang. berarti salah satu tandanya anak sudah mulai mengalami kejang, yaitu tadi ya dok, dari perutnya terasa kaku dan keras ya dok ya. Ya bisa begitu, tapi belum tentu perutnya. Tapi yang Mm-mm. penting intinya yang perlu diketahui bahwa kejang itu bisa bisa menyerang semua otot. Jadi Mm-mm. otot mana saja bisa jadi kejang gitu. Mm-mm. Itu yang perlu sih diketahui. Jadi Iya, otot apa perut tadi itu adalah salah satu salah satunya. uh, yang mengalami kejang itu. Oke, untuk penanganannya mungkin bisa dilihat lagi ke penjelasan belakangnya, seperti tadi sudah dokter Mm-mm. jelaskan ya dok ya. Iya, iya, Oke, lanjut pertanyaan ketiga dari Iva iya. underscore Hersya gini. Dok, Mm-mm. anak-anakku setiap selesai berenang sering demam. Apakah karena faktor daya tahan tubuh atau karena air di kolam renangnya, dok? Mm. Banyak banget pasti. Oke. Uh, itu sebenarnya normal. Seperti Mm-mm. yang saya bilang tadi, demam itu bukan tentu tidak selalu karena penyakit ya. Jadi bisa Mm-mm. karena perubahan suhu. Berenang kan dingin ya. Ya. Jadi nah, kemudian kalau agak demam sebenarnya itu demam sebenarnya kalau jadi saya sarankan sebenarnya ibu-ibu ya di rumah milikilah selalu termometer. Kalau nggak Mm-mm. punya beli di Viva deh. Ya, di Viva Ada. banyak macam-macam termometer ya. Saya jadi ngiklan nih. Ya. Jadi macam-macam termometer ya, mulai dari yang ini digital yang paling murah sampai yang paling bagus ya. Jadi Mm-mm. harus mutlak. Sebenarnya ibu-ibu itu harus punya termometer di rumah Mm-mm. supaya kita bisa mengukur anak saya ini demam betulan atau hanya sumber-sumber atau Mm-mm. seperti itu tadi kalau perubahan suhu saja itu dia berarti adalah penyesuaian tubuh reaksi tubuh untuk menyesuaikan suhu. Jadi menyamakan antara suhu yang habis kedinginan tadi dengan suhu tubuh. Mm-mm. Nah, itu kemudian jadinya memang agak sumer. Tapi kalau kondisi begitu, misalnya khawatir, nggak apa-apa, berikan saja paracetamol. Paracetamol membantu menormalkan suhu tubuh. Mm-mm. Itu aja. Berarti bukan karena dari air kolam renangnya ya dok, karena kemungkinan dari Bukan? menyesuaikan dari suhunya Iya, airnya betul. tersebut ya dok ya. Betul. Sama seperti barusan kayaknya juga ada yang lewat pertanyaan. Jadi habis hujan-hujanan pasti demam. Demam. Penyebabnya sama. Sama, karena kan habis dingin, kedinginan. Mm-mm. Jadi kalau misalnya begitu, berikan saja paracetamol sesuai dosis. Itu membantu Karena menormalkan suhu.
Oke, karena sebagai respon tubuh juga ya dok ya. Iya, betul. Nah, dokter ada saran nggak sih dok? Karena kan di termometer itu ada yang menyarankan temnya di mulut, atau ada juga yang di Mm-mm. ketiak, atau ada juga yang di dubur. Baiknya di daerah mana sih dok? Sama saja sebenarnya. Mm-mm. Cuman ada beberapa paling perbedaan derajatnya antara di mulut, di ketiak, dan di dubur. Saya kurang Mm-mm. hafal ya itu ya. Mm-mm. Tapi kalau di dubur itu kalau nggak salah baru bisa dianggap demam kalau 38 derajat. Kalau nggak salah ya, seingat Mm-mm. saya. Saya Lebih lupa-lupa tinggi ya ingat. dok ya. Karena saya biasanya juga di ketiak sih. Nggak masalah, Mm-mm. itu sebenarnya sama saja. Cuman kalau anak-anak biasanya pada bayi ya, bahkan Mm-mm. sulit ya naruh di ketiak terus ditaruh Iya. begini. Nah, tapi sebenarnya ada juga anak yang nggak nyaman di dubur. Jadi ini Mm-mm. sebenarnya tergantung ininya saja sih, yang paling enak saja, paling mudah. Kalau bisa lebih baik lagi, saya sarankan belilah termometer Mm-mm. yang tepat. Ada Mm-mm. termometer juga kan yang di Viva juga ada. Nah, saya iklan Mm-mm. lagi nih. Ini di Viva juga ada kan yang 5 detik dia langsung bunyi. Iya. Nah, atau lebih bagus lagi kayak sekarang. Kan ada termometer yang tembak itu. Tembak. Nah, itu lebih tetet langsung. Nah, itu lebih cepat. Sebenarnya anak itu lebih gak nyamannya karena ditaruh dan lama itu dia nggak Mm-mm. nyaman. Mm-mm. Baik di mulut, di ketiak, atau di dubur. Sebenarnya nggak Berarti masalah, sama sama saja. aja ya. Hmm, sama Tergantung dari saja. kenyamanannya anak itu sendiri ya dok Iya, ya. iya betul, betul. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Dari Daniel Setia. Dok, apakah boleh mencampur obat demam dengan jus buah? Soalnya biasanya anak sering takut saat minum obat. Ah, gimana ya? Sebenarnya kalau mengikuti aturan bakunya ya, Mm-mm. sebenarnya Mm-mm. nggak boleh ya kita campur Mm-mm. obat dengan minuman Jus. tertentu. Mm-mm. Ya, cuman kalau memang susah sekali, ya apa boleh buat, nggak masalah lah, campur saja. Mm-mm. Asalkan jangan terlalu dingin atau terlalu panas atau Mm-mm. terlalu asam. Nah, jadi usahakan itu yang rasanya netral. Mm-mm. Karena khawatirnya rasa dan suhu yang terlalu ekstrim itu nanti bisa merusak eh, ini kemampuan obat itu Obatnya sendiri, sendiri. efektivitas obatnya. Ya, betul. Khawatirnya begitu. Nah, pada saat dicampur seperti itu, dok, eh kan biasanya sama susu atau sama teh itu juga boleh, dok. Hmm, saya nggak menganjurkan sih kalau Hmm, susu atau teh ya, karena iya, susu itu kalau nggak salah dia ada suatu zat yang bisa memperlambat kerja obat. Apalagi kalau itu mm-mm, antibiotik. Jadi mm-mm, saya nggak menyarankan. Apalagi kalau teh juga ya ada mm, taninnya, lebih baik nggak. Paling aman memang ya air putih ya. Atau iya, kalau jus buah ya oke lah. Gitu. Atau mungkin gimana kalau air gula atau oke, madu. air madu, Madu, mm-mm, ya mm-mm, boleh madu. Atau ada itu juga kan apa namanya sirup. Nah, saya ngiklan lagi nih. Saya nggak nyebut merek ya. Cuma di Viva ada. iya, Silahkan tanya Mbak Ajeng saja. Mungkin nanti kalau ke Viva oke, ya Mbak Ajeng ya. Itu ada sirup itu campuran. Jadi dia mm-mm, campurannya apa namanya puyer ya. puyer Ya betul ya. biasanya, Campuran iya, puyer. Iya betul. Itu campuran puyer supaya dia nggak pahit. Nah, kalau yang mm-mm, begitu kan dikondisikan tidak merusak kinerja iya, obatnya. Itu lebih karena aman saya memang kira. sudah dikhususkan untuk obat ya dok ya. Iya betul. Atau mungkin bisa juga obat-obat yang bentuknya kayak permen, kan ada ya dok ya. Tidak menyebutkan merek, tapi Eh, ada beberapa iya, obat betul. demam. Ada lebih, oh iya, betul. Kalau obat demam, iya. Obat demam ada yang kayak Mm-mm. permen kan, jadi dihisap Mm-mm. ya. Itu lebih Iya, aman, lebih enak ya. Lebih enak mungkin bisa. salah satu caranya saat anak tidak mau minum obat, padahal anak yang rasa Mm-mm, demam, bisa dikasih obat mm-mm, yang kayak permen itu ya dok ya. mm-mm, mm-mm. Dan kemudian sekarang juga banyak ya sirup yang berasa ya. Ada Mm-mm. rasa-rasa nggak pahit. Itu bisa kok Iya. dikondisikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Iya, David Puspo. Dok, apa ih, makanan dan minuman yang harus dikonsumsi dan juga dihindari pada saat anak demam? nggak ada. Kalau untuk khususnya tidak ada. Mm-mm. Makanan, minuman,
asalkan aman ya, dalam arti begini, karena kan banyak anak-anak yang suka jajanan yang nggak sehat ya. Misalnya kayak aduh saya nggak menyebut merek ya, itu karena terkenalnya begitu, kayak Ciki, Citos dan lain-lain. Nah, itu bisa menyebabkan radang. Mohon maaf ya, Iya, kalau di sini ada yang punya pabrik Ciki mungkin yang ikut nonton, saya iya. tidak bermaksud, tapi memang komposisi dan bumbu-bumbunya itu sering menyebabkan radang. Nah, itu jadi demam. Nah, itu nggak boleh memang. Atau mungkin es krim, es dingin. Intinya jangan dulu minum yang terlalu dingin, terlalu panas, atau makanan-makanan yang nggak sehat. Itu aja. Kalau yang lain-lainnya boleh. Makanan apa saja Oke. boleh. Saya sarankan makanan yang dengan gizi baik, ya, yang bergizi dan sehat. Makanan sehat. Iya. Oke, banyak banget ya dok ternyata pertanyaannya dari Iya, penonton ini kita. sebenarnya banyak loh pertanyaan-pertanyaan Banyak bagus, cuman sekali. ya waktunya maaf ya, mungkin Iya, terbatas ya Mbak Ajeng. Saya sebenarnya juga melihat, aduh sebenarnya banyak ini yang bisa banyak mengedukasi banget. masyarakat ya. Iya, Iya. banyak Banyak banget. banget yang antusias sama topik kita hari ini dok. Mm-mm. Iya, Nah, betul. karena keterbatasan waktu nih dok, pertanyaan terakhir Mm-mm. dari JJ Mm-mm. Astuti 45. Dokter Dini mau Mm-mm. bertanya, kalau anak demam Mm-mm. setelah suntik atau imunisasi, apakah itu Mm-mm. wajar dok? Dan normalnya Mm-mm. demam setelah disuntik berapa lama ya dok ya? Mm-mm. Itu wajar. Jadi Mm-mm. memang ada reaksi, ada beberapa imunisasi yang memang memberikan efek samping demam. Jadi Mm-mm. itu kenapa kalau habis imunisasi, selalu biasanya dokter atau bidan itu menyarankan langsung diminumkan obatnya ya Bu, ya kan? Mm-mm. Paracetamol biasanya. Iya. Jadi langsung diminumkan saja untuk mencegah supaya dia Mm-mm. nggak perlu harus demam dulu baru. Itu adalah reaksi yang wajar. Karena Mm-mm. bagaimanapun vaksin itu adalah benda asing yang masuk ke tubuh kita. Iya. Supaya dia, nah itu demam sekali lagi adalah reaksi tubuh kita, reaksi kekebalan tubuh melawan suatu infeksi. Karena kan itu Mm-mm. virus juga. Yang masuk kan Yang sudah bakteri atau virus dilemahkan. yang sudah dilemahkan. Nah, itu Mm-mm. langsung dilawan oleh tubuh kita. Nah, itu jadinya anak itu akan demam. Itu wajar, sangat wajar. Kalau langsung diminumkan obat, saya rasa nggak terlalu bermasalah kan, itu Mm-mm. pasti dia akan turun. Kecuali kalau dia sampai demam itu bertahan sampai lebih dari 3 hari misalnya, itu Setelah mungkin imunisasi perlu, ya dok ya? iya betul, perlu ke dokter atau ke mencari pertolongan tenaga kesehatan. Berarti batasnya anak terus-terusan demam setelah 3 hari imunisasi sebaiknya langsung Eh, konsultasi ke dokter Sampai ya dok? lebih dari 3 hari, Oh lebih sampai dari lebih tiga dari hari. 3 hari. Kalau masih sehari, 2 hari, oke lah. Gitu. Kalau 3 hari masih demam, silahkan periksa saja, diperiksakan Iya. saja. Karena pada dasarnya kalau demamnya masih 1 sampai 2 hari itu merupakan respon Mm. tubuh yang normal ya dok ya. Iya betul. Kalau setelah vaksinasi itu pasti itu adalah normal. Meskipun Oke. tidak menjamin juga sih. Ada juga anak yang nggak panas, ada yang nggak demam, tapi mungkin kekebalan tubuhnya baik dia. Jadi dia Iya. nggak melawan. Gitu. Jadi tergantung dari respon anak itu masing-masing ya dok Iya, ya. iya masing-masing berbeda. Oke. Sepertinya sudah cukup pertanyaan kita hari ini dok karena keterbatasan Mm-mm. dari waktu juga. Iya, iya sama-sama. Nah, sekarang kita akan umumin nih dok, 5 orang penanya terbaik dari Mm-mm. 6 pertanyaan yang tadi sudah kita bahas juga ya dok ya. Mm-mm. 5 pemenang ini akan mendapatkan voucher belanja di Viva senilai Rp500.000 untuk 1 orang pemenangnya. Nah, untuk Mm-mm. pemenang pertama ada dari Siska Nabila, yang kedua dari Christine.Onassis, yang ketiga dari Iva_Hersia Gini, yang keempat ada dari Daniel.Setia, yang kelima ada dari JJ Astuti 45. Selamat kepada 5 orang pemenangnya berhasil mendapatkan voucher senilai Rp200.000 untuk berbelanja di Viva Apotik. Nah, beli termometer yang bagus tadi ya. Yang 5 detik Iya, langsung langsung iya bener bereaksi dok. itu. Bisa itu di Karena Viva untuk ya. iya, untuk kenyamanan anaknya juga ya dok ya. Iya betul, dia cepat soalnya reaksinya. Dan anak juga pasti betah karena nggak harus lama-lama dia Mm-mm. memegang
termometer itu ya dok ya. Betul, betul. Baik, terima kasih banyak dokter Dini untuk Iya, penjelasannya sama-sama hari ini. aja. Semoga semua sehat ya. Sehat selalu. Amin. Dan semoga kita juga bisa menambah wawasan dari sahabat Viva yang nonton IG Live kita hari ini. Ya. Oke, terima kasih banyak dokter Dini. Oh ya, Iya, untuk sama-sama. untuk sahabat Viva yang mau konsultasi dengan dokter Dini bisa banget di Viva Apotik Candi Panggung Malang ya dok ya. Atau bisa konsultasi WA aja, masih Oh iya bisa. benar. Nah, Iya. Nah, untuk gimana caranya konsultasi dengan dokter Dini via WA, sahabat Viva bisa langsung ke Viva Apotik terdekat buat tanya iya, bagaimana betul. caranya ya dok ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak dokter Dini. Semoga sehat Iya, selalu ya dok. sama-sama. Sama-sama. Ya. Selamat sore dokter. Selamat sore.